Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat, taufik, hidayah serta inayatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena dengan hidayahnya kita ditunjukkan dari jalan jahiliyah menuju Islamiyah, yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai host akan menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini dengan judul Diseminasi Hidup Jatim Cerdas. Pada kegiatan ini, materi akan disampaikan oleh Ibu Santi Istiqlal, Esos Eskom, selaku pengajar produktif di SMK Bisnis Warawini. Moderator pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Andus Bapak Soeharto. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Soeharto sebagai moderator. Waktu dan tempat saya semangatkan. Terima kasih, Bunda. Baiklah, pada hari ini materi yang akan dibahas adalah game tebak kata menggunakan Microsoft Excel. Dengan pemateri Ibu Santi Istiqlal, SSSkom, guru produktif otomatisasi tata kelola perkantoran SMA Bisnis. Sekarang silakan Ibu Santi untuk menyampaikan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk kehadirannya, kesempatannya mengikuti kegiatan diseminasi. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang game tebak kata menggunakan Microsoft Excel. Di kesempatan kali ini saya membawakan materi tentang Microsoft Excel. Untuk membuat game tebak kata ini akan saya share. Mohon Bapak Ibu apabila saya menyampaikan share file atau tampilan sesuatu, kalau memang belum Bapak Ibu terima mohon diingatkan nggih. Nah, saya akan mengawali dengan sekilas Microsoft Excel. Bapak Ibu tentu ingat saat kita menggunakan Microsoft Excel tentu akan berhadapan dengan aplikasi pengolah angka. Ternyata Microsoft Excel ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah game tebak kata. Game ini bisa kita gunakan di kelas apabila Bapak Ibu sedang mengadakan pembelajaran, kemudian di tengah-tengah suasana yang sedang mungkin jenuh, mungkin siang, lelah, suasananya sudah tidak begitu nyaman, kita ice breaking sebentar dengan siswa sehingga kita buat sebuah game tebak kata. Sebenarnya dari Microsoft Excel ini kita juga bisa membuat beberapa game tebak kata, tebak gambar, teka-teki silang mungkin, tapi di kesempatan ini saya khusus akan menjelaskan tentang game tebak kata. Kemudian kita akan berkenalan dengan yang namanya kolom. Nah, Bapak Ibu, di tampilan Microsoft Excel yang ada huruf A, B, C, ini yang namanya kolom. Nah, untuk baris ini yang ada angka 1, angka 2, angka 3 itu adalah sebuah baris atau row. Yang namanya sel, ini saya contohkan, saya buat sebuah sel yang berwarna kuning. Sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sehingga di posisi sebelah kiri ini ada tertulis D9. Itu artinya sel ini adalah sel D9. Yang namanya rank itu adalah kumpulan beberapa sel
Misalnya, saya memblok dari sel D4 sampai sel E7. Nah, itu adalah sebuah rank. Jadi kumpulan beberapa sel. Nah, di pembuatan game tebak kata ini, kita akan mengenal beberapa fungsi sederhana. Bapak Ibu tidak usah khawatir, loh saya nggak bisa, saya nggak kenal, saya nggak begitu menguasai tentang Microsoft Excel. Ini mudah kok Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, fungsi yang pertama, kita akan mengenal simbol N. Ini yang ada simbol N ini, artinya untuk penggabungan. Yang kedua ada fungsi if, itu untuk logika. Kemudian ada conditional format untuk pengkondisian isi sel. Untuk range between ini mungkin akan berguna pada saat kita menggunakan di game tebak gambar. Insya Allah di kesempatan lain mungkin saya akan sampaikan. Nah, langkah kerja kita bagaimana? Yang pertama kita akan membuat sebuah rumus, kemudian selnya diwarna, sel hasilnya itu akan diberi warna, kemudian kita akan mengenal data validasi sampai ke proteksi. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai. Saat kita membuka sebuah file Excel, secara default tampilannya akan seperti ini. Judul kolomnya, judul filenya pasti akan bertuliskan book 1. Mungkin sambil mendengarkan penjelasan saya, Bapak Ibu bisa membuat game ini di laptop masing-masing, ya. Nah, itu tampilan awal pada saat kita membuka Microsoft Excel seperti ini. Ada kotak-kotak yang biasanya kita gunakan untuk mengolah angka. Yang pertama mungkin kita akan membuat petunjuknya dengan catatan atau tulisan tebak kata. Kemudian karena mata pelajaran yang saya ampu adalah kearsipan, saya tulis mata pelajarannya kearsipan perkantoran. Kemudian KD-nya untuk game ini adalah KD 3.3, menerapkan penggunaan peralatan kearsipan. KD 4.3 menggunakan peralatan kearsipan. Selanjutnya kita membuat kalimat perintah. Contohnya, susunlah kata-kata berikut ini untuk menggambarkan sebuah peralatan kearsipan yang tepat. Nah, silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Mungkin untuk pelajaran bahasa Indonesia bisa membuat kalimat mungkin bahasa Inggris seperti itu. Matematika juga bisa Bapak Ibu di sini. Tapi karena di kesempatan ini saya sedang membahas tentang mata pelajaran kearsipan, saya fokus di KD 3.3 ini. Oke, selanjutnya di sel 89 ini, Bapak Ibu bebas ya, nanti mau meletakkan judul kolomnya di mana saja boleh. Kalau ini saya hanya memberikan contoh saja, supaya lebih rapi. Ada saya beri jarak kolom-kolom tulisan-tulisan di atasnya. Kita beri judul kolom kata acak. Kemudian di bawahnya adalah jawaban Anda. Ini jawaban siswa yang akan disampaikan siswa. Kata acaknya misalnya, saya akan menuliskan melubangi, alat, kemudian kertas, kemudian untuk, kemudian perforator. Misalnya saya membuat 5 kata seperti ini. Nah, setelah selesai membuat 5 kata yang sudah kita jadikan soal, jadikan tebak-tebakan, sebelah kanannya sel tempat kita menuliskan perforator ini, kita menuliskan judul kolom untuk hasil. Perlu diingat Bapak Ibu, pada saat kita membuat sebuah kata, mengetikkan sebuah kata, jangan menambahkan dengan spasi, nggih. Contoh, saya menulis kata melubangi. Nah, itu kursornya berkedip-kedip di sebelah huruf I. Artinya saya tidak menambahi dengan spasi. Kalau dengan spasi, kursornya itu berada ada jaraknya dengan huruf I. Ini nanti tidak terbaca dengan rumus. Jadi kita kembalikan tulisan sebuah katanya tanpa spasi, nggih, Bapak Ibu. Begitu juga ini alat, kita cek, tidak ada spasinya. Kertas, kita cek, tidak ada kata spasinya. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan, misalnya siswa menulis kata melubangi. Melubangi. Ini hanya contoh saja, nggih, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kertas misalnya. Bentar. Battery, oke, salah. Stop. Misalnya saya tulis kertas. Jadi yang tadi alat, kemudian di sini untuk perforator.
perforator untuk alat melubangi kertas. Misalnya jawaban siswa seperti itu. Di kolom hasil, di sel di bawah dari judul kolom hasil ini kita buat sebuah rumus. Kita sama-sama ketikkan ya, Bapak Ibu. Untuk penulisan rumus, ini adanya di sini. Ini namanya status bar. Format status bar ini kita ketik. Kalau membuat sebuah rumus itu diawali dengan tanda simbol sama dengan. Kemudian kita klik if, buka kurung, atau di sini di komputer sudah ada tampilan if-nya ini. Ini Bapak Ibu dipandu. Ada rumus dari komputer yang akan kita ikuti. Yang pertama, saya mengklik kolom dari jawaban siswa, kata pertama yang dijawab oleh siswa. Nah, di C10. Kemudian kita beri simbol dan. Kemudian di sel kedua, D10, diberi simbol dan juga. Ini sel ketiga, kita beri simbol dan juga. Kemudian F10 sampai G10. Nah, ini sudah berakhir Bapak Ibu. Sel-sel yang diisi jawaban siswa hanya ada 5 kan? Kemudian kita tutup dengan simbol sama dengan. Nah, kita ketikkan kalimat kunci untuk jawaban yang kita beri di soal. Misalnya jawabannya adalah perforator alat untuk melubangi kertas. Bapak Ibu pada saat menuliskan kunci jawaban, tidak masalah besar kecilnya huruf, tetapi yang perlu diingat tidak diberi tanda spasi. Jadi langsung saja diketik seperti itu, kemudian ditutup dengan tanda petik. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di komputer saya, di laptop saya, ini ada logical test koma. Nah, mungkin di Bapak Ibu, di laptopnya Bapak Ibu itu ada tanda titik koma, itu bisa disesuaikan. Nah, kita beri koma. Nah, ini artinya sudah berada di tahap ini. Nah, jawaban siswa apabila benar, contohnya saya ingin menuliskan dengan simbol chart 252. Kenapa 252? Ini adalah simbol untuk tanda centang. Tempatnya ada di mana? Saya nanti akan menyampaikan penjelasan tersendiri. Yang berikutnya, apabila jawaban siswa itu salah, saya akan memberikan tanda silang. Bapak Ibu, tutup kurung yang tadi saya ketikkan itu adalah untuk tutup kurung dari chart. Tetapi di depan sini, setelah kita menuliskan, kita mengetikkan if tadi, itu kan ada tanda buka kurung. Sekarang kita tutup dengan tanda tutup kurung. Sudah? Sekarang kita enter. Nah, hasilnya kenapa hurufnya ada huruf U? Ternyata di sini Bapak Ibu perhatikan di bagian font style itu masih jenis hurufnya kalibri. Kita ganti. Yang saya harapkan tertanda centang itu berada di jenis huruf wingdings. Nah, Bapak Ibu bisa diperhatikan saya perbesar hurufnya menjadi misalnya ukuran huruf 17. Nah, itu ada tanda silang karena jawaban yang kita harapkan ternyata salah. Nah, bagaimana kalau jawaban siswa itu betul? Saya copy paste saja supaya cepat ini tampilannya. Saya copy paste ke bawah. Nah, di sini saya akan sesuaikan dengan kunci jawabannya. Kunci jawabannya tadi adalah perforator alat untuk melubangi kertas. Alat untuk melubangi kertas. Nah, kemudian kunci jawabannya kita copy paste juga. Ctrl C, di enter ke bawah. Nah, beda kan Bapak Ibu? Untuk jawaban salah tampilannya tanda silang. Untuk jawaban benar tampilannya tanda centang. Nah, ini sudah kita membuat sebuah rumus. Di depan saya sampaikan bahwa langkah kerja kita setelah membuat rumus, kita membuat sel hasil diberi warna. Kita lanjutkan memberi warna. Nah, di sini kita memerlukan sebuah perintah khusus, yaitu klik menu home, kemudian cari icon conditional formatting yang ada di sini. Kita klik, pilih new rule ini.
Tunggu beberapa saat, kita ke ataskan dulu tampilannya. Pilih yang kedua. Select a rule tipenya format only cell. Ini dipilih yang kedua. Kemudian format only cell width-nya, cell value-nya tetap, between-nya itu diganti dengan equal to. Nah, beda kan tampilan di sini? Di sini adalah pada saat kita value kita itu benar, saya ingin memberi misalnya warna hijau. Nah, kita tuliskan char-nya char 252. Kita mulai dengan tanda simbol sama dengan, kemudian tulis char 252 tutup kurung. Di bagian tombol format ini diklik Bapak Ibu, diklik. Nah, untuk tab font itu kita ingin misalnya warnanya jadi putih. Nah, untuk tab fill-nya kita beri warna hijau misalnya. Nah, kalau sudah selesai, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Loh, kenapa kok belum keluar hijaunya? Karena itu untuk jawaban benar. Kita buat lagi, kita tumpuk lagi dengan rumus apabila jawabannya salah. Nah, kita kembali ke menu format. Di bagian conditional formatting ini diklik, kembali new ruler-nya diklik, pilih yang kedua. Nah, cell value-nya tetap, between-nya ini diganti equal to. Nah, di sini untuk jawaban salah, char, bentar saya turunkan dulu, char 251, berarti buka kurung 251, klik formatnya, sama seperti tadi, fill-nya kalau yang salah inginnya berwarna merah misalnya, kemudian font-nya tetap putih, karena dalam suasana Agustus biar kelihatan nasionalis nih Bapak Ibu. Nah, itu kita klik OK. Setelahnya kita klik OK lagi. Nah, jawaban untuk yang baris pertama itu ceritanya jawaban siswa salah, sehingga tertanda silang dan berwarna merah. Tinggal kita copy lagi rumus ini. Selnya yang tadi ada rumus itu kita copy, kita pindah ke bawah, enter. Nah, beda. Yang centang benar itu berwarna hijau. Selesai. Langkah kerja kita yang kedua. Langkah kerja ketiga adalah membuat data validasi. Kenapa kita buat data validasi Bapak Ibu? Maksudnya saat siswa mengetik huruf-huruf tertentu supaya tidak salah. Misalnya, kebetulan siswa saya kadang-kadang menulis kata perforator itu dengan perforator dengan huruf P misalnya. Nah, itu saya batasi supaya tulisannya benar. Contoh di sini, perforator, ini saya coba tulis dengan huruf besar 1, kemudian pakai PO, RATOR. Kalau saya enter, akan muncul seperti ini. Artinya, dari Microsoft Excel sudah mengingatkan bahwa tulisannya ada yang salah. Kalau siswa berhadapan dengan posisi seperti ini, kita klik Retry untuk kita perbaiki. Caranya, karena saya di sini sudah membuat data validasi, nah, tinggal siswa membenahi, katanya ada yang salah loh itu. Nah, mungkin dengan huruf F. Nah, kalau kita enter, oh ternyata salah Bapak Ibu, ternyata harus sesuai dengan jenis-jenis hurufnya. Karena saya nulisnya dengan huruf kecil, sehingga jadinya huruf kecil juga. Nah, kalau dengan huruf kecil semua, kata perforator itu ternyata oke. Caranya membuat data validasi, kita klik tab menu data ini. Yang ada di deretan menu Microsoft Excel ini kita klik, kemudian kita pilih data validation. Kita klik data validation-nya, allow-nya ini kita pilih list. Ini dipilih list, kemudian kita ketik kata-kata yang kita ingin siswa itu menuliskannya dengan betul. Jadi misalnya perforator itu kita ketikkan perforator dengan huruf R, kertas. Nah, misalnya kita ingin menjebak dengan kata yang lain gitu dimasukkan boleh. Sehingga nanti akan muncul tampilan-tampilan kata yang siswa bisa langsung juga memilih. Nah, ini sudah saya masukkan kata-katanya, tinggal kita klik OK. Tandanya Bapak Ibu, apabila data ini sudah kita validasi, ini ada tanda tanda anak panah ke bawah. Seperti ini. Kelihatan jelas ya Bapak Ibu nggih? Datanya apa? Ada simbol anak panah ke bawah. Tinggal dari sel yang sudah kita beri rumus ini kita copy. Kita copy, Ctrl C, bawa ke kanan, di jawaban siswa kita blok, enter. Selesai. Kok tulisannya perforator semua? Karena tadi kan kita mengcopy dari
tulisan perforator yang sudah diberi validasi. Begitu juga dengan ke bawah. Hasilnya mungkin akan berbeda loh, jadi salah kan yang di bawah? Nah, kita benahi lagi. Misalnya ini nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan saat siswa mengklik anak panah ke bawah, dia bisa memilih kata-kata yang mungkin bisa dia masukkan. Alat perforator melubangi misalnya. Di sini dia memilih untuk terus kertas misalnya. Ternyata hasilnya tetap salah. Nah, siswa lainnya menjawab perforator, alat, kemudian bisa dipilih dari list ini atau bisa juga dengan mengetik seperti tadi yang sudah saya tampilkan, alat untuk melubang. Nah, misalnya siswa lupa setelah menulis melubang, selesai dia langsung enter. Nah, muncul seperti ini. Tinggal klik R3 melubangi. Nah, itu baru bisa di enter. Perforator alat untuk melubangi kertas. Oke, nah jawabannya sudah betul. Nah, setelah sampai di sini kita sudah selesai membuat validasi data. Langkah kerja yang terakhir adalah membuat proteksi. Kenapa kita buat proteksi? Supaya rumus yang kita buat di siswa ini kan terbaca. Wah, nanti di siswa langsung betul itu menjawab. Apalagi untuk pelajaran-pelajaran bahasa Inggris atau mungkin matematika, kelihatan sekali jawabannya. Nah, supaya tidak terbaca oleh siswa, caranya kita buat rumus ini tidak tampak atau tidak terbaca dengan cara memproteksi. Langkah awalnya kita blok dulu kata-kata yang tidak ingin kita lock, tidak ingin kita kunci. Caranya kita buat rank, kita blok dulu beberapa sel. Contohnya sel dari kata acak sampai jawaban ini kita blok. Kemudian kita pilih menu home, kita pilih format cell, lalu logout sama hiddennya ini diusahakan jangan sampai terklik Bapak Ibu. Ini dihilangkan kliknya. Ini kalau sudah kita oke. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, blok sel-sel hasilnya saja. Misalnya karena saya sudah terlanjur membuat untuk jawaban benar dan jawaban salah, kita klik sel-sel ini, kemudian kita klik tab menu home, pilih bagian format, kemudian format selnya itu diklik. Nah, khusus untuk rumus, kita locket dan hiddennya diberi centang. Jadi berbeda dengan yang tadi, nggih. Jadi tolong diingat langkah demi langkahnya yang harus dilakukan apa saja dulu, itu diperhatikan. Nah, kalau sudah, kemudian kita memberikan langkah ketiga. Langkah ketiganya akan memformat sheet ini supaya terprotek khusus untuk rumus yang tadi kita buat, sehingga tidak bisa dibaca oleh siswa. Klik menu sheet, klik sheet 1, kemudian klik kanan, kita pilih yang bagian protect sheet. Ini, yang bagian ini kita klik. Nah, kita masukkan password kita supaya lebih mudah. Saya nulis angka 1, 2, 3 saja supaya mudah diingat. Nah, ini yang diklik, yang tercentang hanya select lock cell dan select unlock cell saja. Dah, oke. Re-enter password untuk sukses untuk prosesnya. Kita ketik ulang lagi angka 1, 2, 3-nya, kemudian klik OK. Sekarang kita cek Bapak Ibu, apakah sel hasil ini rumusnya terbaca apa tidak? Sekarang kursor saya berada di sel G14. Sekarang saya coba ke sel hasil. Nah, tidak kelihatan kan? Selesai sudah tugas kita untuk membuat sebuah membuat game tebak kata. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa memvariasikan. Untuk produktif perkantoran itu kan mapelnya banyak, ada kearsipan, ada otomatisasi tata kelola keuangan, sarana prasarana, keprotokolan dan sebagainya, atau mungkin mata pelajaran lain, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama dan seterusnya. Ini bisa kita manfaatkan pada saat kita bertemu dengan siswa di kelas. Dalam suasana pandemi ini supaya tidak tegang, kita berada di sekolah dengan suasana mungkin agak gimana gitu nggih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sekali-sekali kita buat ice breaking seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Untuk selanjutnya,
saya kembalikan ke moderator, Pak Harto. Terima kasih Bu Santi sudah menyampaikan materinya dengan segamblang-gamblangnya. Nah, ini untuk audiens, mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan, ada saran, ditanyakan, disampaikan. Nah, caranya menulis di bagian chat atau SMS. Monggo, silakan. Terima kasih dari teman-teman audiens. Ini Bu Santi, saya baca dari kolom chat dari Bu Miftah. Pertanyaannya begini, mengapa saya memakai rumus itu tetapi belum berhasil, apa ada rumus yang kurang? Ini dari Bu Miftah. Kemudian dari Bu Nisa, mohon diulangi cara membuat validasi data. Terus kemudian lagi dari Bu Ida, kenapa warnanya tidak muncul Bu, agar menarik begitu untuk tiap selnya? Terima kasih Bu, itu mohon dijawab dengan sejelas-jelasnya. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya bersifat teknis, nggih. Jadi kita akan mengulangi lagi bagaimana penulisan rumus, kemudian warna, sampai membuat validasi data. Bapak Ibu santai saja pada saat membuat game tebak kata ini, karena saya sendiri terus terang kadang kalau panik itu ada tanda baca yang kurang atau terlanjur terspasi sehingga tidak terbaca dengan rumus. Nah, sekarang posisinya di sel hasil ini tidak terbaca, tidak terlihat karena tadi kita sudah protect. Kita kembalikan lagi protectnya. Dari sheet 1 ini kita klik unprotect sheet. Tadi passwordnya kita masukkan angka 123. Nah, sekarang sudah muncul kan rumusnya. Nah, tadi pertanyaannya Bu Miftah. Jadi ini Bu Miftah, rumus yang terbaca di sini itu hati-hati, kita mulai dari fungsi if, kemudian klik C10, misalnya saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi dari sama dengan if. Nah, bisa kita klik dari yang ada di komputer. Nah, ini misalnya kita pilih yang C10, kemudian logo atau simbol dan D10 dan E10 dan F10 dan terakhir G10. Kemudian diberi tanda sama dengan, kemudian tanda petik, ditulis kalimat kuncinya, perforator alat untuk melubangi kertas. Ditutup kurung. Kemudian karena di komputer saya ekstensinya itu dengan menggunakan tanda koma, itu diikuti tanda koma, kemudian kita lanjutkan dengan chart, dibuka kurung, ingin menunjukkan chart. Tadi saya belum nyampe menjelaskan tentang di mana ketemunya angka 252 ini, nggih. Untuk yang benar itu 252, untuk yang salah chartnya 251. Tutup kurung, untuk kurungnya yang kedua, kita enter, selesai. Bagaimana Bu Miftah? Sudah terbaca? Kalau ini masih berupa U, berarti lihat hurufnya, jenis hurufnya mungkin belum wingdings. Ini diketik wingdings, kemudian mungkin ukurannya dirubah, letak huruf penataan selnya ditata, misalnya dia rata tengah atas, rata tengah bawah. Nah, itu supaya pada saat kita ingin memperbesarkan kolom ini posisinya tetap berada di atas. Nah, itu yang untuk penulisan rumus. Untuk penulisan warna, caranya kita ke menu home, kemudian conditional formatting. New rulernya diperhatikan bahwa format yang dipilih itu yang kedua, Bapak Ibu. Di sini yang kedua, cell value-nya mungkin ada yang kelupaan, cell value-nya tetap, between-nya ini diganti dengan equal to. Kemudian yang benar, untuk penulisan benar itu sama dengan char-nya ini yang kita pergunakan char nomor berapa? Char nomor 252 misalnya. Sehingga formatnya itu kita fill-nya sudah berada di font ini, fontnya itu akan berwarna putih, kemudian fill-nya berwarna hijau seperti ini. Sehingga oke. Nah, karena ini jawabannya salah, berwarna merah. Nah, itu tadi juga kita kembalikan ke conditional formatting, new ruler,
Untuk yang salah, kita pilih cell value-nya tetap, between-nya kita ganti equal to. Untuk char yang salah, nah di sini bisa dibawa ke bawah sedikit kotak dialognya. Untuk char 251-nya itu jangan lupa diberi tanda sama dengan, untuk jawaban salah akan berwarna merah, fill-nya berwarna merah, font-nya berwarna putih misalnya. Udah, kita klik OK. Oke. Nah, sekarang kita copy paste ke bawah. Udah, jadi deh. Ini sudah saya siapkan juga beberapa pilihan untuk misalnya tandanya itu berbeda-beda. Tandanya berbeda-beda. Jadi kita bisa membuat tanda yang juga berbeda. Saya buat contoh soal yang lain. Misalnya kata acaknya surat memisah-misahkan untuk alat rak sortir. Itu juga bisa. Nah, kalau misalnya di sini kita belum membuat data validasi untuk menjawab pertanyaannya dari Bu Ida. Kita klik selnya, kemudian klik menu data, klik icon data validation, kita pilih data validation, allow-nya ini di setting, di menu setting, allow-nya ini diganti dengan list. Kemudian source-nya, sumbernya itu kita pilih. Nah, kalau agak ketutupan dengan kotak dialog, kita mungkin bisa arahkan ke atas. Misalnya kita buat alat, menyatukan, boleh, supaya siswa memilih katanya yang tepat itu apa. Kemudian di sini ada rak sortir. Nah, kalau rak sortir ini ada spasinya, tidak masalah Bapak Ibu, karena dia di tengah-tengah kata. Rak sortirnya ditulis, diketikkan dengan spasi, tetap dengan spasi ya. Kemudian kita koma tanpa spasi, kita lanjutkan rak sortir alat untuk memisahkan surat misalnya. Nah, memisah-misahkan juga begitu. Ini ada huruf-huruf yang berisi tanda strip untuk memisah-misahkan. Itu juga tidak apa-apa. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Jawaban yang kita harapkan adalah alat rak sortir untuk memisah-misahkan surat. Rak sortir adalah alat untuk memisah-misahkan surat. Nah, kita buat rumusnya sama dengan if C10, kemudian dan di sini D10, simbol dan, E10 simbol dan, F10 simbol dan, terakhir G. Kok G10? Maaf, G14. Itu sama dengan, di sini kita tulis jawabannya rak, kunci jawabannya rak sortir alat untuk memisahkan surat. Nah, itu kita buat dengan tutup petik, tanda petik tutup, kemudian koma. Nah, kita sekarang ingin jawabannya misalnya benar. Nah, karena itu tulisan, kita mulai awali dengan tanda petik 2. Jawabannya kalau benar ada tertulis benar, tapi kalau jawabannya salah, misalnya kita ingin memperingatkan siswa dengan kata coba lagi misalnya. Itu ditutup kurung. Kita enter. Nah, ini karena jawabannya salah, dia tertulisnya coba lagi. Untuk mengetahui cat kita itu berada di angka berapa atau yang kita inginkan itu catnya cat nomor berapa, jadi kita klik dari menu insert. Dari menu insert ini ada simbol. Nah, simbolnya itu kita klik. Di sini muncul kotak dialog simbol. Kita fontnya kita ganti dengan Wingdings. Kita enter. Nah, di sini di bagian karakter kode kita ganti dengan angka berapa yang kita inginkan. Misalnya tanda centang itu berada 252 karakter kode. Nah, ini 252 ada centang. Kemudian untuk 251 untuk bagian yang salah itu, nah ini tinggal kita insert. Jadi seperti itu untuk mengetahui karakter apa yang ingin kita gunakan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jawaban untuk menuliskan rumus, kemudian mewarnai, kemudian memberi
data validasi seperti itu. Semoga Bapak Ibu bisa mempraktekkan untuk mata pelajaran masing-masing. Kayaknya demikian ya Pak Harto. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Terima kasih Bu Santi sudah menjelaskan secara gamblang, dan semoga teman-teman ibu sudah bisa memahami semuanya. Mungkin ada pertanyaan yang lain ya? Sudah bisa kayaknya. Semoga kita semua betul-betul sudah bisa memahami mengenai game tebak kata menggunakan Microsoft Excel, sehingga kita nanti bisa terapkan di dalam pembelajaran selanjutnya, karena kita dalam masa pembelajaran jarak jauh, sehingga anak-anak tetap nyaman, tetap asik, dan bisa menerima materi kita dengan menyenangkan, dan materi kita betul-betul sampai pada anak. Semoga semakin hari nanti ada teman-teman yang membagi ilmunya seperti Bu Santi ini, sehingga kita semua nanti ke depan semakin lebih baik. Saya kira materi hari ini selesai sampai di sini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Indah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah demikian penyampaian materi tentang menjadi bisnis sebagai host. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.